Yang pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طلب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Nur Bapak Dr. Andes Ahmad Yani beserta jajarannya, yang saya hormati Wabil Khusus Al-Mukarram Ustaz Dr. Hasyola Nasution SKMAG selaku penceramah kita pada pagi hari ini, yang saya hormati Lurah Malakasari Bapak Erik Dasyar Fanda, yang saya hormati para ketua DKM sekelurahan Malakasari, yang saya hormati Bapak Haji Tobri Hasan selaku ketua DMI cabang Duren Sawit, yang saya hormati
Haji Eman Sulaiman selaku Ketua DMI Ranting Malakasari. Yang saya hormati Bapak Haji Sutoto selaku Wakil Ketua dan jajarannya pembina Forkomas. Yang saya hormati Bapak Haji Purnama Surya selaku Ketua Umum Forkomas beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota LMK Kelurahan Malakasari RW 01 sampai RW 10, khususnya Bapak Yanu Satrio selaku LMK RW 03 Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati kepada para hujjah alim ulama, para asatizah, tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RW 01 sampai dengan RW 10 Kelurahan Malakasari, khususnya Bapak Heru Susanto SH selaku Ketua RW 03 Kelurahan Malakasari. Dan yang saya hormati para ibu pengurus muslimah Forkomas, serta tak lupa para hadirin jamaah Forkomas yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Sabtu 17 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1446 Hijriah dapat berkumpul dalam rangka kajian subuh keliling Forkomas dengan tema menjadi bangsa yang beradab. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, bersama saya Zafran Faras yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua DKM. Keempat, sambutan Ketua Forkomas. Siapapun yang membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan banyak keberkahan. Oleh karena itu, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Afqori Faizal. Kepada Ananda Afqori disilakan.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami An-Nur kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Yani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Forkomas Bapak Insinyur Purnama Surya, yang terhormat para pembina Forkomas, yang terhormat pengurus BMI tingkat kecamatan dan kelurahan, yang terhormat para ketua RW di lingkungan Forkomas, yang terhormat ketua LMK, yang terhormat Bapak Ibu jamaah Forkomas yang berkenan hadir di Masjid An-Nur. Alhamdulillah kita melanjutkan kegiatan yang insya Allah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kajian subuh keliling. Insya Allah kegiatan ini Bapak Ibu kita semua mengamalkan hadis tentang majelis ilmu dan hadis tentang silaturahmi. Insya Allah kita adalah para pejuang sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai menjadi bangsa yang beradab. Di tengah-tengah kita telah hadir penceramah kita, Ustadz muda kita yang kami banggakan, seorang doktor S3 ahli Al-Quran, kebanggaan kami. Kita sangat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para remaja, kepada para ustadz-ustadz muda dengan seluruh keilmuannya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu, sedikit kami singgung, ketika kita menjadi bangsa yang beradab, tentunya diwarnai oleh nilai-nilai yang Islami. Paling tidak ada 5 nilai utama Islami yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu akidah, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Itulah yang insya Allah menjadi pesan kita pada hari ini. Dan khusus bagi ibu-ibu, kami mengajak bahwa ketika kita berbicara tentang adab, maka juga kita bicara tentang peran
peradaban Islam. Karena kemajuan Islam hari ini, kemajuan bangsa di dunia hari ini sangat dipengaruhi oleh zaman keemasan Islam pada era pertengahan. Ketika era Abbasiyah banyak lahir pemikir besar Islam. Untuk itu mari kita ajak anak-anak kita mengenal sejarah dan peradaban Islam untuk kemajuan Islam itu sendiri. Kita semua mengenal Islam lebih dalam lagi. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini atas layanan kami. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forkomas kepada yang terhormat Bapak Haji Purnama Surya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kita bersyukur kepada Allah. Di mana hari ini Pak Eman, Bapak-bapak semua yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, Ketua DKM Masjid Kelurahan Malakasari, Bapak RW, Bapak LMK, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang hadir pada hari ini, kami haturkan terima kasih dan salam hormat kami. Alhamdulillah, sejak habis puasa ini kajian kita yang keempat. Alhamdulillah, para jamaah yang hadir, saya lihat ini cukup ramai. Bagi catatan saya, pada HBH yang Mukhlisin itu sekitar lebih 750 jamaah hadir. Kemudian di Baitul Mukminin disiapkan lebih 500 hadir. Kemudian yang terakhir di Masjid Hidayah lebih juga 400. Disiapin kota 400 kurang Pak. Sekarang dilebihin Pak Eman, mungkin Pak Yani itu berapa nih Pak? 500. Saya ini juga alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian Forkomas kita selalu mempunyai marwah buat kita yang sebagaimana tema hari ini dan tema nantinya, membuatkan kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Pertama-tama saya mau menyampaikan, kita berduka pada minggu ini, ya, teman kita, sahabat kita, jamaah kita mendahului kita, qadarullah, ya. Setiap yang bernyawa akan menemui kematian. Pertama Pak Sujiono, jamaah di sini, pengurus di sini, dan siapa yang gak kenal sama Pak Sujiono? Ada yang kenal Pak? Bu? Ya pasti kenal. Saya sangat terharu sama beliau, ini adalah catatan beliau. Kalau Ustadz dulu ngaji di sini, ngajar pengajian Ustadz, ngajiin, disampaikan, Bapak Ustadz menyampaikan secara orally. Beliau catat, kemudian dia kirim ke grup WA kita, semua mempunyai memorinya. Yang disampaikan Ustadz sampai masuk ke telinga kanan, sebagian keluar ke telinga kiri, tidak ada memorinya. Tapi kalau beliau dengan catatannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bagian dari ibadah beliau, Masya Allah. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Pak Yono husnul khotimah dan semua kesalahannya diampuni, semua ibadahnya diterima. Kedua, rekan kita, sejawat kita, Bapak DKM Musola Akhir Kelas di RW 01. Beliau juga meninggal, mohon doanya. Beliau ini saya kenal mukanya tersenyum, ya. Kemudian saya nggak tahu banyak, tapi beliau adalah ketua DKM di Akhir Kelas. Ketiga, adiknya Dr. Tifa. Siapa nggak kenal Dr. Tifa? Ya. Kemudian saya baca lagi di Yasinan kemarin di bukunya, bapaknya itu meninggal di Padang Arafah. Insya Allah husnul khotimah juga, dan kita doakan bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan semua kesalahannya diampuni dan amal
amalnya diterima insyaallah. Kita kehilangan dua, mudah-mudahan mari kita tingkatkan ibadah kita selalu. Yang dua ini saya punya pendapat Masya Allah ya, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima semua. Kedua, Bapak Ibu, di Forkomas kita lagi mendata-data jamaah. Mohon bagi yang sudah mendata nggak perlu, remaja kita mengorganisasi ini untuk kita mapping pendataan semua jamaah di Forkomas. Jadi kalau ada buku nanti untuk mendata diri kita untuk bagian dari Forkomas, mohon diisi, nanti dimasukin ke database ya. Bagi yang mudah menulis nggak perlu ditulis lagi ya, remaja menyiapkan itu. Yang ketiga, Kasuli minggu depan itu diadakan di Masjid Darussalam. Masjid Darussalam, alhamdulillah tuh Pak Asri saya lihat ini. Ketua dekannya ada pada sini. Pak Anton, kemarin saya ketemu dengan Pak Anton ya. Alhamdulillah solid ya. Mudah-mudahan minggu depan mari kita kunjungi Masjid Darussalam ya. Mudah-mudahan semua lancar. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan. Tetapi yang lebih lagi terima kasih kepada Pak Yani dan ibu-ibu dan bapak-bapak dari Masjid An-Nur yang menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan segala persiapan dan semuanya berjalan lancar dan bagian dari Bapak dan Ibu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelebihannya, saya tambahkan mungkin pelajaran buat kita ini. Masjid ini penuh dengan anak muda. Tadi hard rock, sekarang MC-nya juga anak muda, pakai baju gamis lagi, ganteng lagi kan? Ya. Ini bukan contohan nanti ya, untuk anak muda dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, terima kasih kepada Bapak Haji Purnama Surya atas sambutan yang telah diberikan. Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara puncak yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Adai Ilallah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Hasyolan Nasution SKMAG kepada yang terhormat Bapak Ustaz Tafadzol Masyhur. Shallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Berarti kalau semangat kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti semangat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum saya mulai beberapa poin yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena duduk di depan para bapak ibu semuanya dan ini terkesan kurang hormat rasanya. Saya kira di sini tadi itu saya sudah sampaikan ke Pak DHM. Beberapa kesempatan kami pernah ngisi di subuh ini, tapi tidak seramai ini. Nah, makanya ketika melihat seramai ini, saya juga kaget. Harusnya kalau tahu seramai ini, saya pakai surban yang gede tadi. Tapi kalau nggak tahu, cuma seadanya itu. Ya, tapi kita itu tidak menilai seseorang dari pakaiannya dan katanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema yang saya angkat ini adalah menjadi bangsa yang mengajar. Tema ini sebenarnya datang sekilas saja ketika dihubungi oleh panitia waktu itu, sekretaris kalau tak salah Forkomas ini. Temanya apa? Nah,
terbesit dalam benak saya itu untuk menyampaikan tentang menjadi bangsa yang beradab. Walaupun di S3 saya meneliti tentang konflik Sunni dan Syiah yang ada di Madura. Masih ingat? Nah, saya ke sana meneliti di sana, tapi itu tidak mungkin saya sampaikan di sini karena itu akan menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Apalagi ada kameranya. Saya sudah wanti-wanti kalau ada kamera. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang saya hormati DKM Masjid An-Nur, yang saya hormati Ketua dari Forkomnas, kemudian yang saya hormati Ketua DMI atau pengurus DMI, kemudian para pemangku kebijakan di kelurahan, kemudian para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, dan para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Semoga kita yang hadir di subuh hari ini, kegiatan kita ini dinilai ibadah oleh Allah SWT. Subuh ini memang penting karena umat-umat terdahulu itu, misalnya kaum Ad, kaum Samud, itu diazabnya kapan? Waktu subuh. Nah, alhamdulillah jamaah Masjid An-Nur ini subuhnya ramai. Kira-kira kalau azabnya turun subuh, insya Allah selamat lah. Terutama ibu-ibunya, ibu. Alhamdulillah hadir banyak, ramai di sini. Karena subuhnya bangun, jadi kita sadar ada azab nih dari Allah, kita langsung menyelamatkan diri. Nah, karena memang rata-rata azab itu turunnya di waktu subuh, waktu orang tidur. Dan untuk memenangi peperangan pun nyerangnya di waktu subuh. Yang paling bagus itu di waktu subuh, karena lawannya belum siap, matanya belum terbuka, mata belum melek, orang sudah nyerang. Makanya penaklukan Konstantinopel itu dilakukan di waktu subuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dengan tema ini saya ingin mengangkat salah satu ayat Al-Quran yang ada di surah Al-A'raf ayat yang ke-34. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat ini tentang apa kira-kira? Ajal. Wa likulli ummatin ajal. Nah, karena ada kata ajalnya berarti ada tentang ajal. Tetapi kesalahan kita, ajal di sini dikaitkan dengan ajal individu. Nah, itu kelirunya. Di sini ajal apa nih? Ajal umat, bukan ajal individu, bukan ajal perseorangan. Kalau kita meninggal sendiri seperti tadi ada almarhum Pak Sugiono, ya Pak. Setelah lagi Pak siapa? Banu Rahim. Nah, semoga keduanya diterima di sisi Allah SWT, ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah, kalau itu namanya ajal individu. Dalilnya nggak pakai ayat ini. Dalilnya pakai surah 35, surah Fatir, ayat yang ke-11. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang itu dan tidak dikurangi sedikit pun kecuali semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa bedanya? Nah, itu apa bedanya? Wa likulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka tatkala ajal mereka itu datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda sedikit pun,
wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat sedikit pun. Mirip nggak riwayat ini, Pak? Mirip. Tapi yang surah Fatir tadi ada ayat lainnya juga di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah itu menghapus sesuatu di dalam Alkitab, itu terserah dia. Apa yang dia ingin hapus, dia hapuskan. Tadi kan ayatnya, setiap umur seseorang itu sudah tertulis di dalam Alkitab, tidak bisa dipanjangkan dan tidak dikurangi kecuali sudah tertulis. Tetapi ada ayat lainnya, Allah itu menghapus kalau dia inginkan, wa yuthbit, dan dia menetapkan kalau dia inginkan. Wa 'indahu ummul kitab, karena di sisi Allah itu ada namanya umur kita. Nah, dari sinilah nanti kita itu kadang saling berdoakan semoga umurnya panjang. Kalau memang umur itu sudah ditetapkan, kita tidak usah mendoakan umur panjang, karena sudah ditetapkan, karena tidak mungkin lagi dipanjangkan. Kalau kita hanya memahami surah Fatirnya saja. Tapi kalau kita pahami surah Ar-Ra'd tadi, atau yang membacanya Ar-Ra'd, di situ ada pesan. Allah itu mampu kalau dia mau menghapus. Misalnya Pak Yani umurnya di catatannya 63 misalnya. Allah mau menghapus, jangan 63 karena amalnya banyak, Pak Yani, dikasih panjang dikit lagi lah, 64, tapi cuma 14 tahun. Tapi bisa juga Allah itu menetapkan sesuatu, misalnya sebenarnya ditulis 63, tapi Allah tetapkan 60. Bisa. Ya dia Allah, terserah ya, yang punya ya. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya terserah kepada yang pencipta. Kita tidak bisa intervensi. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya untuk menjadi orang yang bermanfaat, umurnya panjang, amal solehnya banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke ayat ini. Wa likulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada ajal. Umat di sini yang dimaksud mana? Semua komunitas itu bisa termasuk umat. Misalnya jamaah Masjid An-Nur itu satu umat. Kecamatan Duren Sawit itu satu umat. Yang paling besar Indonesia itu satu umat. Dan semua umat muslim itu satu umat. Nah, umat ini ada ajalnya. Kalau kita tidak memperhatikan indikasi-indikasi yang membawa kepada ajal itu, maka kita akan ketemu ajal kita lebih cepat. Singkatnya ini, Indonesia ini satu umat. Kapan Indonesia akan menemukan ajalnya? Nanti ada indikator-indikator. Kalau indikator-indikator ini sudah terpenuhi, maka dia akan menemukan ajal. Ajal yang dimaksud di sini apa? Apakah mati? Tidak. Hilang identitasnya. Contoh, Bani Umayyah itu mereka satu umat. Pada akhirnya mereka menemukan ajalnya. Mati mereka semua, bukan orangnya mati, identitasnya hilang. Kemudian naiklah Abbasiyah. Abbasiyah berkembang dan lain sebagainya. Kemudian ketemu juga ajalnya. Kemudian naiklah
Utsmaniyah. Utsmaniyah ketemu lagi ajalnya. Kemudian naiklah negara bangsa-bangsa seperti yang kita alami pada hari ini. Nah, Indonesia akan menemukan ajalnya kalau kita tidak memperhatikan indikasi-indikasi yang mengarah kepada ajaran tersebut. Gimana cara kita mengetahui indikasinya? Kalau Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui ajalnya udah jauh terdekat, gimana? Check up ke dokter. Nanti kan dokter akan memprediksi, ya walaupun prediksinya tidak selalu tepat. Misalnya, namanya perkiraan kan selalu seperti itu. Karena manusia itu tidak ada yang mengetahui sedetik setelah ia berucap, itu tidak ada yang tahu. Misalnya dokter mengetahui umurnya 3 tahun, 4 tahun lagi. Kemarin ada pernyataan kementerian kalau ukuran jenisnya itu, celananya itu di atas 33, katanya lebih cepat menghadap Allah SWT. Itu kata dari orang menteri. Nanti silahkan diukur kira-kira celananya udah ukuran berapa ya. Artinya semakin besar ukurannya, kalau udah 35, 36 berarti udah semakin dekat juga. Ya, itu hanya prediksi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Baik, salah satu cara kita mengetahui indikasi ajal itu adalah kita bisa melihat dari kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran itu sepertiganya isinya kisah-kisah. Karena memang metode yang paling bagus untuk memberikan pengajaran itu adalah dengan kisah. Kalau kita menasihati anak kita, "Nak, kamu jangan merokok." Jangan merokok. Jangan merokok. "Nak, kamu jangan mencuri." Mencuri itu perbuatan jahat, menyakiti orang lain. Kurang. Anak itu kurang dengan yang seperti ini. Harusnya yang seperti apa? Diceritakan dulu. Ada kejadian seperti ini, ada pencuri, kemudian dia mencuri di sana. Apalagi tahu tempatnya, itu lebih bagus lagi. Dia mencuri di sana, kemudian ketahuan, dia hajar massa, kepalanya dipukul, tangannya dipatah. Nah, itu lebih membekas daripada hanya nasihat jangan mencuri. Begitupun dengan Al-Quran. Intinya Al-Quran itu ingin bilang, mari kita beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau pesannya seperti itu saja, nggak membekas. Makanya dikasih kisah-kisah untuk memperkuat pesan tersebut. Sudah dikasih kisah pun masih tidak membekas di hati kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, makanya kita perlu mempertanyakan mungkin hati kita yang belum siap menerima ajaran-ajaran dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya ingin bercerita tentang kaum Samud. Karena kaum Samud ini yang paling banyak persamaannya dengan kita hari ini. Makanya saya pilih kaum Samud. Kepada kaum Samud ini siapa nabinya, Pak? Nabi siapa nih? Nabi Soleh. Nabi Soleh ini masih dekatlah keturunannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Soleh ini hidupnya ada di wilayah sekitar antara Madinah dan Sur. Sekarang itu anaknya Raja Salman itu siapa, Pak? MBS itu sedang membuka sektor wisata di bidang Madain Soleh.
Ini wilayah peninggalan dari kaum Thamud. Saya juga belum pernah ke sana, tapi dari data-data yang kita lihat itu sesuai lah apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Mereka ini punya kemampuan memahat gunung jadi rumah, sama dengan penghulu mereka, yaitu kaum Ad. Kaum Ad itu juga kemampuannya itu. Tetapi bedanya, kaum Ad itu dia ambil gunung yang tinggi-tinggi, kemudian dipahat dijadikan rumah. Kalau kaum Saleh enggak. Kaum Saleh ini dia carinya bukit yang lembah-lembah. Kenapa? Karena kaum Ad itu ketika dia mengambil gunung yang tinggi, kemudian diazab oleh Allah dengan angin yang kencang, hancur mereka semua. Akhirnya mereka belajar. Kaum Samud ini belajar. Oh, berarti jangan di tempat yang tinggi, kita ambil tempat yang rendah. Jadi bukit-bukit yang dari rendah itu kemudian mereka pahat untuk dijadikan rumah. Mereka ini hidup sekitar, walaupun tidak ada data pastinya, tapi sekitar tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Kaum Samud ini punya kemampuan membuat gunung dijadikan rumah. Tetapi mereka senang sekali Pak untuk melakukan ini. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan amin. Ada kata kanu, ada kata yanhitu. Itu fi'il madhi, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari. Ada kata kerja masa lalu, ada kata kerja sekarang, tapi bergandengan. Itu artinya mereka melakukan itu sepanjang waktu. Mereka gemar sekali membangun rumah-rumah dari gunung itu. Makanya kalau nanti Bapak pulang, lihat di YouTube aja, di Google aja, itu ada gambar-gambar gunung yang mereka paham. Karena memang batunya dikabarkan itu batu cadas, jadi mudah untuk dipaham. Bukan batu yang paling keras itu susah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah, kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud ini gemar sekali membangun rumah tadi, sehingga yang awalnya membangun rumah itu untuk kebutuhan pribadi udah berubah orientasinya. Sekarang mereka membangun itu untuk kepuasan, bukan untuk kecukupan lagi, tetapi untuk kepuasan, untuk membangga-banggakan. Nah, sikap atau perilaku yang dianut oleh kaum Nabi Saleh ini, kaum Samud ini, adalah hidup hedonistik. Pernah dengar kan hidup hedonistik? Hari ini kita berada di dunia yang penuh dengan sikap hedon. Hedonistik itu perilaku hidup yang penting dia terpuaskan, nggak peduli orang lain, dan yang dia puaskan itu adalah kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itu hidup hedon. Contoh sekarang, bagaimana hidup hedon sekarang di dunia ustadz misalnya, saya sampaikan, kalau ustadznya itu datang pakai motor butut, kira-kira apa respon jemaah? Kurang percaya jemaah, masih biasa aja. Mau setinggi apapun yang disampaikan, dia nggak biasa-biasa saja. Tapi kalau penceramahnya itu datangnya pakai alfa, baru tuh. Padahal yang disampaikan sama aja, tetapi lebih didengarkan.
Nah, jadi memang perilaku kita pun sudah salah. Tidak hanya pemuka agamanya saja, masyarakatnya juga salah. Karena kita sudah menilai seseorang itu dari penampilan luarnya saja. Ustadz sekarang itu kenapa mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya? Karena tuntutan jamaahnya. Kalau tidak itu tidak dianggap sukses. Lamar seorang ustadz sukses itu ya rumahnya bagus, kendaraannya bagus, istrinya bagus, itu sangat sukses sekarang. Padahal sukses itu apa Pak? Sukses kita itu seringkali salah mendefinisikan sukses. Rata-rata orang mendefinisikan sukses itu adalah uangnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kemudian keluarganya tidak berpisah misalnya, itu dianggap sukses. Apakah itu sukses di dalam agama Islam? Tidak. Sukses dalam agama Islam apa? Khairun nas anfa'un nas. Itu sukses di dalam agama Islam. Sukses itu adalah sejauh mana kita bisa bermanfaat. Itulah sukses. Jadi untuk sukses itu tidak perlu uang banyak. Ya walaupun dengan uang banyak bisa melakukan perbuatan bermanfaat lebih banyak, tapi tidak menjadi indikator utama. Sukses itu tidak perlu gelar yang tinggi. Kalau pada akhirnya gelar yang tinggi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka indikator sukses itu sejauh mana kita mampu bermanfaat. Jadi siapapun bisa sukses kalau pandangannya pakai ukuran Islam. Tetapi konotasi ketika orang berbicara sukses itu yang terbayang ya rumahnya besar, uang banyak. Nah, ini kesalahan. Kesalahan kita mendefinisikan, akhirnya perilaku kita pun menjadi berubah. Makanya memang betul, kita itu harus memperbaiki dari cara kita berpikir. Kalau cara kita berpikirnya bagus, perilaku kita pun akan bagus. Makanya orang tua sekarang tuh bingung menghadapi anaknya. Kenapa? Karena mengejar kata sukses yang didefinisikan oleh dunia. Mengejar sukses yang dianggap seperti tadi, uangnya banyak, kendaraannya bagus, hidupnya berpoya-poya, itu definisi suksesnya. Makanya orang tuanya kesusahan semua sekarang. Khawatir anaknya tidak bekerja, dan itu menjurus iman pada akhirnya. Karena Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam redaksi lain, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kan sukses yang diinginkan oleh agama itu gampang. Pak ini yang sukses menyelenggarakan acara Tasubli pagi hari ini, itu udah sukses karena bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita perbaiki definisi sukses. Tidak ada gunanya uang banyak, pangkat tinggi, harta melimpah, tapi tidak ada manfaatnya bagi umat manusia. Dan yang lebih parahnya, ada yang menyampaikan gini, saya nanti kalau menjadi lurah misalnya,
yang baik. Misalnya kalau saya mempunyai uang 1 miliar misalnya, saya akan zakatkan 10% misalnya, karena dia belum pegang uangnya. Tapi giliran uangnya memang dikasih, dia bayar nggak? Nggak bayar. Makanya kalau ingin menilai seseorang itu, kalau dia saat sulit mudah bersedekah, maka saat kaya dia akan mudah bersedekah. Kalau ada orang bercita-cita, sehari-hari dia bilang, nanti kalau saya jadi gubernur, saya akan selalu sholat subuh di masjid. Tapi sebelum dia jadi gubernur, dia nggak pernah sholat di masjid, sholat subuh di masjid. Allahu a'lam, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah dia sholat subuh di masjid. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu bersyukur pada hal yang kecil, maka ia juga tidak akan mampu bersyukur pada hal yang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita nyampe jam berapa ya? Nom sabut belum berawal ya? Berapa menit lagi? Lanjut ya? Lanjut sedikit saja. Sampai jam 7. Baik, kalau jamnya sampai jam 6.30. Kalau di sana udah jam 6.20. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kaum Samud ini adalah kaum hedon. Perilaku mereka ini perilaku hedon. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi saya bilang, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Kenapa? Nggak ada alasannya. Huwa ansha'akum minal ard wasta'martum fiha. Kenapa kalian harus menyembah Allah? 2 alasannya untuk umat Nabi SAW. Dan ini juga untuk orang Indonesia. Dia telah menghidupkan kamu di atas bumi ini dan memberikan kamu kesempatan untuk memakmurkannya. 2 alasan. Apa respon dari kaum Samud? Wa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi wa qala alladhina istakbaru. Selalu kalau ada para nabi itu ada 2 kelompok yang selalu menentang dakwah. 2 kelompok ini. Pertama dikenal dengan mutrofin, yang kedua dikenal dengan al-mala. Al-mala ini apa? Al-mala ini orang yang punya posisi. Maka dakwah yang paling sulit itu adalah ketika kita mendakwahi orang yang punya posisi. Karena di dalam sejarahnya orang yang punya jabatan, hartanya banyak, ini paling sulit untuk diberikan nasihat. Sudah menjadi hukum alam seperti itu. Begitupun dengan Nabi Saleh. Yang menolak mereka itu siapa? Al-Mala. Itu para pejabat, orang-orang kaya. Apa alasannya mereka ini menolak Nabi Saleh? Salah satu alasannya adalah faqalu, mereka berkata, abasyaron minna nattabi'u, apakah kita akan mengikuti seorang manusia seperti kita? Dia membangun framing dulu, membangun pemikiran dulu. Kita ini serius, kita akan mengikuti seseorang manusia seperti kita juga. Artinya apa? Artinya kita salah, soleh pun ada kemungkinan sama. Nah itu berlaku di hari ini. Makanya kebenaran itu sekarang orang menilai kebenarannya itu dari siapa penentunya. Itu sekarang. Padahal kebenaran tetaplah kebenaran
meskipun penuturnya itu bukan orang yang benar. Contoh, kalau ada seorang maling, dia bilang maling itu perbuatan jahat, pernyataannya ini tidak benar apa enggak? Tapi dia maling, tetap benar pernyataannya, meskipun perilakunya tidak sesuai dengan perbuatan. Hari ini kita selalu mengaitkan kebenaran itu dengan pelakunya, padahal seharusnya pelakunya itu tidak ada hubungan dengan kebenaran yang dia ucapkan. Urusan dia nyuri, urusan dia korupsi, itu urusan dia. Tetapi ketika dia mengeluarkan pernyataan maling itu adalah perbuatan jahat, maka itu tetap menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau tersebut juga seperti itu, mereka membangun framing lah, soleh itu kan seperti kita juga, bahkan dia itu bukan orang kaya, bukan seorang pejabat, ngapain kita ikut dia? Padahal tidak peduli dia pejabat atau tidak, kaya atau tidak, tapi selama yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, maka tetap menjadi sebuah kebenaran. Itu yang pertama, alasan mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW, karena memang mereka mengharapkan yang memberi dakwah itu malaikat, karena malaikat itu nggak ada dosanya. Jadi ketika diberi ceramah oleh malaikat, kira-kira lebih mengenal. Padahal nggak juga, dikasih malaikat sekalipun, kalau memang udah karakternya doraka, ya tetap aja doraka. Namun lebih lagi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian para penguasa di kaum Sabut ini mulai membangun cerita-cerita. Nabi Soleh ini orang terkena sihir, Nabi Soleh ini pembawa kemalangan, dibangun cerita-cerita agar orang menjauhi Nabi Soleh. Rata-rata pengikut para nabi itu memang orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya jabatan. Kenapa? Karena mereka tidak punya kepentingan duniawi untuk mengikuti seruan Nabi. Makanya dakwah paling mudah itu kepada kaum yang lemah, karena tidak ada motif ekonomi di sana. Sedangkan kepada penguasa itu ada motif ekonomi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sampai di penghujung cerita, pada akhirnya kaum Nabi Saleh ini dikasih nasihat, tidak mau dengar. Mereka tetap melanjutkan kehidupan hedonistiknya. Akhirnya berlakulah hukum walikulli ummatin ajal. Ajalnya pun sampai. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kode itu. Baik. Kisahnya saya singkatkan saja. Ketika mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh, mukjizatnya apa? Seperti India, onta yang keluar dari batu. Untunglah kita hidup di zaman ini. Kalau kita lihat pada waktu itu, onta yang keluar dari batu, mungkin kita nggak beriman juga, susah juga, masuk akal. Makanya bersyukurlah pada Allah hidupnya di zaman ini, kita bukan hidup di zamannya Nabi Saleh. Onta itu kemudian dibunuh. Setelah dibunuh, Nabi Saleh bilang, mereka juga meminta, wahai Nabi Saleh, mukjizatnya udah kamu bunuh, sekarang datangkan azabnya. Kata Nabi Saleh, baiklah, tunggulah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Setelah Nabi Saleh mengatakan itu, 3 hari mereka memang menunggu. Hari
pertama wajah mereka itu menjadi putih pucat, ada yang mengatakan kuning pucat. Lewat hari pertama mereka masih bangga, alhamdulillah hari pertama aman. Hari kedua wajah mereka menjadi merah. Lewat juga, apa kata mereka? Alhamdulillah hari kedua aman. Hari ketiga wajah mereka hitam. Lewat hari ketiga mereka bilang aman. Nah, subuh di hari keempatnya itu gempa terjadi, petir menghajar, kemudian ada satu suara yang bergemuruh. Wallahu a'lam, ini tidak ada yang tahu penafsirannya apa. Ada satu suara sekali petikan saja, tetapi membengkakkan telinga dan menjadikan umatnya Nabi Saleh ini, kaum Samud yang tidak beriman ini, bergelimpangan seakan-akan wilayah itu belum ada penghuninya. Nauzubillah. 3 macam azab yang Allah berikan untuk kaum Samud. Ya, karena mereka nunggunya 3 hari, jadi dapatnya 3 juga. 1 gempa, 2 hari bentar petir, yang ketiganya itu ada suara, satu suara yang memekikkan telinga, dan itu membuat semuanya itu mati bergelimpangan. Seakan-akan di wilayah itu belum pernah ada kehidupan setelah Allah hancurkan itu semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah, kembali cerita awal. Apa indikasi kalau ajal sebuah umat itu sudah dekat? Pertama, akan datang penyeru kebaikan kepada umat tersebut. Setelah datang penyeru kebaikan ini akan dimatikan karakternya, akan dibungkam pernyataannya oleh para penguasa. Kemudian para penguasa ini akan Allah biarkan mereka hidup dalam kemewahan sampai mereka terlena dengan kehidupan dunia ini. Baru setelah itu azabnya Allah turun kepada mereka. Yang namanya azab itu tidak mesti harus gempa, harus petir, harus angin kencang dan sebagainya. Bisa saja salah satu bentuk azabnya itu umat ini diserang oleh umat lain dan mereka tidak siap. Akhirnya mereka hancur dan hilang eksistensi mereka di dunia. Contoh Indonesia, ketika para penyeru kebaikan dari kalangan apapun sudah dibungkam, kemudian para penguasanya sudah berpoya-poya, maka di saat itulah ajalnya sudah dekat. Boleh jadi nanti akan ada suatu kaum yang menyerang Indonesia dan Indonesia tidak siap dengan itu. Akhirnya Indonesia itu tinggal nama saja. Ya, kalau kita bayangkan satu nuklir aja untuk kita sudah selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah SWT, itulah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ini waktu yang sudah berlebih daripada yang seharusnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya kalau ada pelanggaran dan sebagainya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiran. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Hasyola Nasution SKMAG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sedikit ingin saya sampaikan. Bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1441 Jalan Wijaya Kusuma 2 Blok 12 RT 9 RW 9 Makassar dengan penceramah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Omar Ahmad Rashid dengan tema ceramah bagi waris tanpa menangis. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kesalahan kata maupun perbuatan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah takbir. Allahu Akbar. Warga takbir. Allahu Akbar. Masjid An-Nur takbir. Allahu Akbar. Udah. Sekali lagi, ulang. Pak Toto baru datang. Ngapain nih? Pak Toto baru datang. Warga takbir. Palestina Jaya. Menang. Israel mati. Mati. Israel mati. Apa ini? Ibu-ibu mujahidah takbir. Warga takbir. An-Nur takbir. Palestina takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Madroh untuk melaksanakan acara Forkomas ya. Dan kita berterima kasih kepada Ketua DKM yang sudah mengundang kita ke acara Forkomas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adro takbir. Adro takbir. Bertepatan di Masjid Darussalam, Jalan Hidayat Kusuma Bawabun, 16 RT 2 Malasari. Dengan penceramah Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Omar Ahmad Rasul, dengan tema ceramah bagi waris Pantai Mandi. Demikianlah informasi awal bersahabat. Kasih Ibu Tiati. Kami berdiri, mohon maaf bila berkesalahan kata maupun perbuatan karena manusia tidak luput dari An-Nur takbir. Jadi merewek lu. Nanju nih. 100 dong. Gampang banget ya? Iya gampang. Boleh nih. Sampah. Boleh. Itu orang.